Jadi filosofinya begini, yang namanya anjing nggak mungkin digonggongin lagi sama anjing. Jarang anjing tuh ngegonggongin anjing lagi. Ibaratnya dia tahu nggak mungkin ngegonggong gua, karena gua anjing yang bakalan gonggong lu. Udah om, udah. Artinya apa? Duit yang kita cari dicabik-cabik sama orang, dimarahin sama orang, sampai kita jatuh-jatuh. Begitu duitnya ada di tangan kita, terus kita... Bareng jalan lu di persimpangan nih. Nah iya. Apa lu nggak diajak sama abang lu sampai? Enggak nyambung, gua enggak ini ya. Enggak minat. Bokap gua enggak minat, dan bokap gua juga enggak percaya sama gua kan. Enggak percaya gua suruh kuliah. Udah bikin malu ya. Ya udah, bokap gua sampai gua tatangin berantem dulu, gua bawain golok. Dulu tuh gua bawain golok, gua mampu gua bawain golok. Lucu ada gua kadang-kadang nangis lah sama orang tua. Kalau orang tua gua meninggal, laki gua masih bodoh, udah nikah gua masih bodoh enggak main. Tapi orang tua perempuan gua nangis di situ, gua baru kehilangan. Kehilangan gue begini, gue seumur ini gue nyari duit tiap hari, tapi gue nggak bisa nolongin orang tua. Gue bilang sama ibu gue, Pak, lagi sakit. Di Jahir tahu, Joko gue di mana ini? Selain di Saroso. Ketruk ya. Saroso. Mak, Rio janji gimana? Rio sehatnya mah nggak bisa minum orang tua. Ini insya Allah nih, saya dari sakitnya emak sampai nanti emak sehatnya atau memang emak nggak ada umur. Saya ini baru mulut memucak begitu. Ya namanya minta 1.000 jadi 2.000. Percaya nggak percaya? Gua bisa nyukupin rumah terus orang tua gua. Istri gua udah ini. Dulu belum ada BPJS ya? Belum. Tapi nyokap gua ini apa? Dari pemerintah kan ada apa? Oh ada ASKS ya. Namun kan yang nomor sakit itu nggak semuanya dikasih. Oh ya obat Iya ya. dulu. Obatnya itu sendiri yang tabung 1,8 sampai 3,4 ini. Obat tuh. Yang tabung sendiri tiap hari. Artinya pertama yang namanya orang tua itu udah harga mati. Kasih. Itu udah harga mati. Ceritanya Itu kasih. mau gimana kita tetap harus Panitannya orang tua. orang terhormat. Terus kedua, niat baik buat orang tua, Nah. insya Allah ada jalan kan Nah. yang lu bilang ya. Betul. Jadi jangan pernah takut kalau misalkan itu harus ngeluarin uang banyak, pengorbanan. Jangan hitung lah ya. Jangan hitung-hitungan. Insya Allah nanti itu akan ketemu jalannya. Itu cukup. Kedua, yang gua alamin sendiri, nih. Gua belajar sama orang tua apa yang salah baik hidup gua. Rio, kalau hidup lu begini berarti ada yang salah sama lu. Gua cari korek-korek salah. Salah sama lu tuh apa? Lu kurang silaturahmi. Diajarin sama guru, bukan guru ngaji, bukan ini orang tua. Yang ternyata memang gua harus sharing sama orang tua. Entah itu supir, entah apa, gua sharing. Selalu kalau ketemu begini gua ngobrol, kenapa ya begini? Kamu harus silaturahmi. Gue cari tuh yang namanya buku silaturahmi apa sih? Gue belajar sama buku-buku, gue juga nyari ya. Namanya gue juga pengen, apa sih silaturahmi? Oh, silaturahmi itu berkunjung ke orang yang tua, yang lebih tua. Orang tua, bibi, kakek, atau kakak kita, atau tetangga kita yang kita tuain, atau teman kita yang kita tuain, kita berkunjung. Ketika kita berkunjung, adatnya orang Indonesia, kita berkunjung ke rumah orang itu membawa bekal. Adatnya ya. Nah, gue cobain itu. Gue bawa entah itu bola kopi, entah itu kue, entah apa, gue selalu bawa. Nggak kosongan aja Nggak ya. kosongan, gue datang tuh nggak kosongan. Siapapun. Ketika gue kasih itu, atau contoh kecilnya tetangga gue kasih nih. Gue pernah punya buah semangka 1. Gue belah, cedet, gue bagi ke tetangga. Tetangga gue ada yang tukang padang, ada yang tukang getuk, ada yang tukang ada yang warteg, ada yang segala macam lah. Gue bagiin tuh pakai piring gue. Itu yang ngulangin. Tukang padang ngulangin kepala ayam, kepala kakap. Tukang getuk ngulangin. Padahal gue ngasih semangka. Di situ gue punya pembelajaran.
Oh, gitu. Tapi jangan kita langsung minta ya terus Iya, terus iya, kita niatan kita terus gua kasih semangka besok gua kasih ini lu gak bakalan. Iya, iya. Artinya keikhlasan kita Keikhlasan, jadi tiba-tiba Nggak ada balikan di kelasnya. itu gue sendiri kaget bisa begini. Dia ngulangin piring kepala kakak padahal gua ngasih semangka. Yang tukang masak ngulanginnya tempe keripik segala macam ada. Tukang getuk kasih getuk. Artinya waktu lo bukan semangkanya sebenarnya, Nah, gitu kan? Barang yang ada dan kebetulan pada saat itu sebenarnya kan hitungannya, oh ini berharga nih pada saat itu kan cuma adanya semangka. Nah, lo mau berbagi itu Nah. dengan yang lain kan Nah. gitu poinnya ya. poinnya seperti itu. Gue cuma Ya, niatan Pengen gue. berbagi. nggak ada history. Wah, jagoan yang ngasih. Gitu juga ya. Kan gue di daerah lain dong. Oh, daerah lain. Kan gue udah bisa di rumah gue kan. Kira nggak ada faktor itu. Iya, gue kan udah bisa. Gue Oh. seperti nikah itu udah nggak di rumah. Kalau di kalau jagoan, maksudnya apa nih? Bener juga sih. Aku makin potong. Di rumah gue di rumah di daerah gue loh dan gue udah bisa nikah tuh udah bisa. Dulu di rumah Oh, tempat daerah lain. lain. Iya di Oke. tempat gue yang baru di itu. Kalau masih di Lodan mah nggak perlu Nah. nggak perlu ngasih semangka, cukup ngirim piring kosong ya. Yang lucu begini, gue ke nyokap gue, yuk, nyokap gue manggil gue Rut, lu nggak ke nenek? Paling ke nenek. Dari nyokap. Nyokap, bukan nenek nyokap, jadi adiknya nenek. Oh. Dia panggilnya nenek juga. Rumahnya di ujung, gue di depan. Ah enggak lah, tidak duit. Nyokap gue ngasih duit 10.000, suruh ngasih ke nenek. Jadi gue bilang gitu. Tapi nenek itu kan ngedoain. Makasih ya Ruth, mudah-mudahan nanti Oh, iya. begini. Dari sekian lama itu gue baru pelajarin bahwa terima kasihnya orang yang kita kasih itu adalah doa. Doanya mereka itu adalah jalan. Walaupun kita walaupun kita disusahin, tapi ada jalan. Kita disusahin nih, tapi ada jalan. Ini lo jalannya, tapi gak segampang yang lo kira. Tapi punya ada jalan. Seperti gue bilang tadi, lu boleh anak perempuan. Gue susahin, tapi ada jalan. Iya, iya. Selama lu mau jalan, bener ada jalan. Biar kata tuh langit nempel di kepala Nah. gitu ya. Udah nggak Ke kiri mentok ke kanan mentok mundur nggak bisa. Nyari duit. Walaupun ada tawaran di gol lu. Berapa tarifnya kalau gigolo saat itu? Temen gua dulu temen gua. Ya udah tempat nggak peduli ya, jangan. Dulu. Mikir dia. Mikir anak gua masih dikasih begituan ya. Enggak lah. Ya udah akhirnya gua bilang ya itu cikal bakal gua taubat ya udah lah gua sekarang pasrah hidup anak gua sekolah udah bisa nggak neko-neko yang nggak macem-macem lah. Berarti anak kedua ya? Anak gua dua, Laki satu. perempuan. Jadi sebenarnya kalau gue Hmm. lihat sekilas keberhasilan materi yang lo dapet sekarang itu sebenarnya kalau kita minum obat tuh kayak efek samping ya. Tujuan lo utama gimana gue mau nyenengin keluarga gue tanggung jawab sama keluarga gue, dan yang diawali tadi gue mau benerin diri gue dulu nih. Kan gitu, diri gue bener, gue bisa nyenengin keluarga gue. Nah, efek samping ternyata banyak materi yang kekumpul karena usaha gue berhasil, itu efek samping ya. Artinya begini, yang namanya uang itu kan bonus buat kita ya. Bonus selama kita jalan ya hasilnya uang yang mungkin kita dapetin tanda kutip itu orang bilang melimpah atau menurut gua cukup ya itu bonus buat kita kan. Artinya dari sisi gua pribadi kan gua ada istilahnya mindset yang pengen gua rubah nih. Orang lihat gua tuh brengsek dan gua nggak mau anak gua tuh kelihatan anaknya anak brengsek. Gua nggak mau lahir bahwa anak gua tuh orang tuanya brengsek, gua nggak mau. Bukan brengsek lo, pimpinan brengsek. Ya, brengsek ya orang ya. Sampai di Lodan itu kan anak gua juga trauma kan bilang bapak lu dulu begini segala macam begini. Anak gua juga trauma. Enggak, dulu lu pernah cerita Ah. yang anak lo malah maki-maki orang tuh. Oh iya. Dia yang parno malah. Jadi Dia yang parno. semua anggapan orang tua terhadap anak itu baik. Ya, kita nggak bisa bilang anak kita tuh brengsek kan itu nggak bisa. Semua anggapan orang tua terhadap anak tuh baik lah. Anak gue yang tahunya di dalam rumah yang dulu sama orang tua, tiba-tiba nih SMP nih, gue beliin motor. Saya seneng-senengnya tuh, jangan bertiga sama temennya cewek bertiga.
di Pluit sono, ditabrak sama mobil, ceker. Tuh, Anak lu cewek? cowok, Lu cowok. cowok. Majikan sama cewek 2. Majikan Iya. sama cewek 2. Iya, Lampunya juga ya? Temen yang satu patah kakinya. Yang gua nggak tahu kan anak gua pikir nih anak rumahan, Iya. anak yang begini. Begitu duduk begini nih Cinanya, nih polisi, nih ini segala macam nih gua. Ini orang tua yang ditabrak kakinya patah. Oke. Gua belum bicara. Anak gua nunjuk-nunjuk begini. Lu yang begini. Ya gua kan kaget. Ini lebih baik dari gua nih anaknya. Iya. Ini siapa yang ngajarin? Gua diem. Anak gua bisa begini. Belum gua. SMP. SMP. Artinya kan ada yang nggak kita tahu di anak itu. Iya kan yang kita bilang anak kita anak rumahan, anak yang nurut sama orang tua. Nggak tahu ya di luar kan seperti apa kita bisa begitu kan. Gua kaget. Jangan-jangan dia tuh kebuan. Tapi itu Ada bakat. artinya dia bisa ngebela diri di luar. Tanpa gua ajarin yang buruk, tanpa gua ajarin yang begini loh, begini. Dia bisa punya pembelaan terhadap dirinya ke orang lain. Bisa. Itu anak. Akhirnya ya sudahlah lurusin sendiri. Akhirnya yang patah sama yang itu kan damai. Anak gua nggak apa-apa, cuma bawa motor ya gua beresin lah. Sendiri gua bawa pulang, gua beresin. Yang penting patahin dilurusin gitu. Akhirnya ya udah gua pulang, anak gua nggak gua marahin. Gua belum pernah yang namanya anak gua bego lu, tolol lu, nggak pernah. Saya mana nggak pernah. Anak saya kalau udah saya pelototin begini, takut mata gua merah. Dari dulu. Paham. Hilang-hilang ya. Anak gue kalau dia bilang, Kak, gue udah takut. Apalagi gue aneh, kalau dia nggak pulang, lo mau pulang apa mau nginep? Panjang mau nginep gitu. Dia, udah anak gue udah pasti takut. Oh, bapak gue ini kencang nih. Beda bahasanya sama, Kak pulang kapan? Oh iya. Kalau nggak bilang, lo pulang apa nginep? Udah kencang, lo mau pulang apa nginep? Atau ada gue bilang, lo mau pulang apa mau gue jemput? Udah ada kasar tuh. Artinya begini. Nggak lo bilang anak muda nggak mabok. Segini belum mabok. Tapi kan kita nggak bisa cerita yang begitu. Jadi paling nggak dia cuma buat bahwa kita tuh punya cerita, punya kisah yang memang buat diceritain ke anak bahwa begini loh. Mudah-mudahan endingnya itu sesuai dengan buku ceritanya kan begitu loh. Yang memang kadang-kadang ditulisnya buruk buat orang lain, tapi kita ketika mindset itu kita rubah, di ujung-ujungnya kita rubah, mudah-mudahan apa yang di belakang itu nggak jadi buruk nanti di depannya gitu. Jadi mindset itu mau gue rubah gitu. Rio yang dulu tuh nggak begitu kan gitu kan. Rio yang itu nggak begitu kan gitu. Kan gue rubah yang begitu dengan cara apa? Merubah anak-anak gue, keluarga gue berubah. Ya, gue bilang sama istri gue sekarang, hidup gak usah dibikin susah. Gue cari duit tiap hari, kalau lu gak bisa ngumpulin duit, lu gak bisa mempergunain, lu gak bisa ini, bodohnya diri lu. Bodoh diri lu. Gue cari duit tiap hari nih, gue kasih ke lu, gue cukupin ke lu, tapi lu gak bisa ngumpulin dari hasil gue, ya bodoh diri lu. Bukan bodoh di saya kewajiban saya cari duit. Tapi kan dibalik itu semua juga ada kritik yang kadang-kadang pedes sama anak kan. Ayah cari duit lu, sholat lu ya. Nah, buruk lagi. Nah itu kadang-kadang di situ yang belum gua belum dapat hikmahnya kenapa gua harus sholat gitu. Gua Geluduk lagi. gua belum dapat. Enggak, geluduk lagi. Cuman nanti pas geluduk, bokap gue sholat. Jangan sholat, bokap gue sholat. Bertahap ya prosesnya. Proses lah yang penting kita ada kemauan buat kita buat jalan. Enggak, tapi artinya terlepas lo, oke lah lo belum sholat. Tapi balik lagi. Percaya Tuhan tuh ada kan gitu. Itu kan udah agak berubah nih kayaknya nih. Kalau awalnya mungkin nggak terlalu percaya kayak sekarang. Begini, seperti gue bilang, perjalanan hidup itu kan berdasarkan adat sama agama. Jadi kita nggak lepas dari adat sama agama. Agama sama adat itu nggak bisa kita lepaskan. Seperti gue bilang tadi, silaturahmi di agama ada, di adat pun ada. Ya kan? Itu yang gue kadang-kadang gue cari itu di mana nih? Ya kan? Adat Jawa begini, adat agama itu begini. Itu gue yang nggak bisa lepas.
Gue percaya Tuhan, gue ngerti ngaji, gue ngerti dalil, gue ngerti hadis, gue ngerti baca Al-Quran. Kalau gue debat masalah agama, gue juga masih bisa nimpalin. Artinya yang jadi masalah itu, gue belum nemu buat apa gue sholat, gitu kan? Ya, yang dari dalil yang gue temuin itu sholat buat lu diri lu pribadi, ya kan? Sholat buat diri lu pribadi, puasa buat diri lu pribadi. Tapi kalau lu nggak bisa ibadah yang semestinya nyukupin keluarga lu yang salah. Sholat lu batal, puasa lu batal. Nggak ada manfaatnya. Nah, ibadah itu kata menurut pribadi gua, kalau gua dibantah sama Kiai udah pasti kalah. Menurut gua keyakinan. Nanti kita ketemu lagi loh sama Kiai. Iya. Menurut keyakinan gua itu ibadah yang paling bagus buat gua pribadi itu ya satu, nyukupin keluarga, anak, istri. Kedua, berbagi sama orang-orang besar. Berbagi bukan masalah uang aja, masalah cerita. Yang paling gampang tadi ya semangka walaupun dibelah gitu kan. Kecil ya. Ilmunya dalam banget. Kecil ya padahal. Ilmunya dalam banget itu. Gua kadang-kadang mikir kok bisa begini. Satu, mau keyakinan gua laki-laki, gua injak bumi. Kalau gua nggak bisa berhasil, besok gua jangan jadi laki. Gua punya keyakinan itu, gua bakal nunggu. Gue mau berhasil, gue laki-laki, gue hidup di Jakarta harus berhasil. Berhasil tanda kutip yang bukan masalah materi ya, yang mungkin masalah mindset orang udah bisa gue rubah ya kan, cara pandang orang terhadap gue juga bisa gue rubah, cara pandang orang terhadap anak gue juga bisa gue rubah ya kan. Jadi bukan masalah materi, kalau materi kita Susah ngukurnya. nggak ada ujungnya lah, materi nggak ada ujungnya. Seperti nyokap gue bilang, lu cari duit sampai tua lu gak bakalan berhenti cari duit. Yang sifat kita, urat kita, urat pekerja, ya kan? Bukan yang latar belakang kita, wah langsung punya tabungan gede terus. Enggak. Kita kalau nggak nyari ya nggak ada hasil kan. Usaha lo yang sekarang ini udah jalan berapa tahun? Gua buka 2006 2007, yang ini kan 2007 nih. Yang sama Joni nih. Iya 2007. Nah gua sama Joni begini, cerita nih. Sebentar, nama PT lo apa? Prima Jaya Trans. Prima Jaya Trans. PJT. Kantor di? Kalau di itunya Kampung Bandan nomor 1. Dia akte. Itu kalau itunya. Kalau yang sekarang gua tempatin Kampung Bandan atau Jalan Kencur nomor 34. Kenjur. Jalan Kencur nomor 34. Kencur tuh sebelah. Transmigrasi Kalok, depannya Kalok kali. Dia tanyain itu. Belakang lagi ya. Ya tempatnya Bang Rio udah gitu. Situ betul. Tempatnya Bang Rio. Besok gua datang ke sana deh. Bawa kiri. Gue sama garasi di situ ya. Garasi di situ. Gue bangun dan lu tahu gue bangun di situ. Ikut bangun deh. Jadi kuli juga. Iya, gue bangun. Udah begitulah perjuangan, orang ini perjuangan. Prima Jaya Trans. Prima Jaya 2006 2007 ya. Iya. Itu awalnya gimana? Pas lo bilang partneran, ya kan? Bisa percaya gitu itu orang sama lo, ya kan? Terus sampai bener-bener full dikasihin ke lo. Awalnya gimana? Jadi begini, bos gue ini nggak punya anak. Bos gue ini nggak punya anak. Dia berapa kali usaha gagal. Seperti gue bilang, gue tuh pengen berubah dari duit yang halal. Mudah-mudahan anak-anak gue yang gue kasih dari duit halal ini nggak sembarangan nanti pergunainnya. Gue bilang kan dari awal, Tuhan itu kalau lagi ngambil si anaknya Tuhan, ya anak kita dibikin ngedras segala macam, duitnya keluar dari situ, istri kita dibikin marah-marah terus terhadap kita, atau ibu kita atau tetangga kita bikin marah. Itu kadang-kadang begitu. Hidup kita itu nggak tenang. Kalau kita bicara masalah materi, kalau kita bicara masalah keikhlasan, ikhlas dalam hati dalam hal ini, gua mau cari yang halal, mudah-mudahan hasilnya baik. Apa yang gua keluarin baik, mudah-mudahan hasilnya baik. Baik dalam segi kesehatan, baik dalam segi pengaturan keuangan, baik dalam segi pandangan orang terhadap gua. Apa yang gua perbuat baik, mudah-mudahan hasilnya baik. Gua sama Joni, dia gak punya anak. Dia berapa kali buka usaha gagal. Karena gua yang latar belakang gua pengen merubah mindset itu semua. Gua belajar, intinya belajar. Mau belajar atau tidak. Gue belajar Jakarta Surabaya bukan berarti gue nggak tahu Jakarta sampai Surabaya.
kan begitu kan. Kalau mau jadi maling, lu harus maling dulu, nanti jadi ketuanya maling. Kan begitu kan. Kalau lu mau tawuran, lu harus tawuran dulu baru jadi ketua tawuran. Gue mau buka ekspedisi Jakarta Surabaya, gue harus tahu nih Jakarta Surabaya Semarang segala macam kita tahu. Jangan kita buta. Habis Jakarta apa? Habis Semarang apa? Banyak orang buta di situ kan. Tolnya ini di mana? Ini begini. Banyak orang buta begitu. Tahunya ekspedisi mau dapat duit. Gue ngejalanin itu semua. Enggak ngasihin uang. Kedua, gue itu memang dalam hal ini ikhlas. Gue pertama itu pasang badan. Gue pasang badan. Mau bersudah pasang badan. Lu suruh gue apa gue kerjain. Gue nagih, gue tagih. Gue cari customer. Gue ngulik, gue ikut ngulik. Gitu. Artinya semua gue kerjain karena gue berdua niatannya pengen buka itu. Gue pasang badan. Dari nol ya? Ketika mindset itu udah gue rubah, ekspedisi berjalan, anak gue juga ngakuin bahwa gue bisa jadi pemimpin. Gue dikepalain gue tuh mereka tuh senang. Karena gue menguasai semua, gue belajar dari. Ketika gue menguasai semua, gue pasang harga. Lu berani bayar berapa, John? Customer udah gue pegang, anak gue pegang. Segala macam gue. Kalau gue mau rakus, gue rampok duit dia, gue ambil. Omset tahu sebulan berapa ya? Tahu ya. Nah gue yang gue yang nyari customer segala macam. Semuanya lo ya. Kalau kita mau bicara serakah nih, Tinggal belok jalan sendiri juga selesai kan gitu. selesai. Tapi sampai seberapa duitnya kita pakai? Sampai kapan? Apa ya anak gua terus gua punya duit gede terus lantaran anak gua bisa Ya. ini kan? Artinya kalau gua mau serakah, ini Joni gua rampok duit gua ambil. Tapi seberapa sih duit? Iya. Besarnya duit itu buat kita di dunia seberapa? Yang penting kita bilang kita dapat 1.000 sehat semua nih, istri nggak ngelawan, anak sama kita nurut, pandangan orang juga beda terhadap kita. Walaupun gua bukan yang punya ekspedisi, tapi mereka bilang gua bos Rio. Tapi dia ngejalanin juga kan, terjun ke lapangan juga si Joni ini kan. Mungkin perannya udah di dia. Iya, tapi perannya di gua. Oh, di belakang panggung. Belakang panggung dia udah, Oke. dia udah karena dia nggak punya anak udah terserah lu lah yang mau ngapain. Oke. Tapi dia yang pakai duitnya nggak bener. Oh, yang bukan tadi. Iya, nggak bener sampai dia matinya nih. Yang akhirnya marah-marah itu. Iya, semua saya gue marah-marah. Kalau dia nggak bener, gue marah-marah. Marah-marah bukan dalam bahasa masalah uang, tapi masalah sistem kerja gue marah-marah. Iya. Pasti semua. Tapi kalau gue mau rakus masalah uang, gue nomor satu sebetulnya punya duit di perusahaan itu, tapi gue nggak mau lah. Karena hidup gue pengen langgeng. Tenang ya. Ini anak buah gue ada berapa, gue pengen gue cukupin. Lu punya keluarga berapa penghasilan lu buat anak lu. Ini supir gue atur. Dari dulu supir gue bangsa. Dia bilang Sorry, ada berapa pada sekarang? 17. Awal Satu. Dan satu tuh ya? Nambah terus. Oh. Karena bos gue itu punya pabrik di Surabaya, bapaknya punya pabrik di Surabaya, dia ngeleparin barang ke Bandung, tadi gue bilang ke Bandung ke Bogor sepatu itu. Akhirnya kan dia ketimbang Jakartanya nggak ada barang, ya pakai Bisa di situ ya. artinya begini, masalah materi tuh gampang, bukan sombong gue pribadi dalam tingkatan gue pribadi sekarang ini. Masalah materi itu ya bukan segalanya. Bukan segalanya. Buat apa kita punya duit terus duit? Seperti gue bilang duit gue kotak-kotakin kalau Tuhan berkehendak yang lain. Bocor juga itu kan. Bocor juga. Ketika Tuhan sayang sama kita nggak minta duit aja orang ngasih. Iya. Kan begitu. Itulah yang sebetulnya kita pengennya begitu. Dilala orang kita ngasih gitu. Itu susah banget, ilmunya nggak ketemu. Gua kadang-kadang ilmunya nggak ketemu. Kita diem ada orang ngasih duit. Ilmunya dari mana? Siapa yang bisa begitu? Rumusnya dari mana? Kita diem ada ngasih duit. Rumusnya dari mana? Nggak ada. Artinya apa? Kebaikan kita mudah-mudahan nunggunya bukan di sini nih, bukan di masanya kita, mudah-mudahan di anak kita. Oh iya. Gue pribadi begitu. Mudah-mudahan apa yang gua tanam sekarang di mindset itu semua gua rubah. Ya mudah-mudahan bukan walaupun bukan di masa gua, mudah-mudahan di masa anak gua.
kan begitu. Gua kadang mikir, kok lagi banyak duit kok orang kanan kiri ngasih Vario udah saya transfer ya, ini apa sih saya bilang. Kadang gua setel sendiri kan, apa ini begini. Tapi ketika gua mikir lagi, jangan begitu Rio, udah gitu kan. Kadang-kadang gua orangnya nggak mau nerima, udahlah, ini lu kasih anak-anak aja ini kayak sendiri nggak ngomongin orang terus yang macam-macam. Artinya bukan berarti gua nggak butuh duit, gua butuh duit, cuman kesannya kalau kita dimudahin itu kadang-kadang gua kaget nanti kalau diambilin itu kan pengalaman gua. Iya. Gua gampang banget dikasih. Tapi begitu Tuhan nanti ngambil nih, wah jangan-jangan gua takut semua ini. Kering semua ya. Punya sifat jelek gua begitu. Kenapa gua harus takut kehilangan? Sebetulnya kenapa harus takut kehilangan kan? Cuman di satu sisi ketakutan gua pribadi, takutnya itu. Gua coba Tuhan ngasih enak, kasih segala macam. Besok ada jeleknya gua itu kan rampok lagi gua sampai kurus kering. Gua takutnya gitu. Kadang makanya gua mudah-mudahan gua bisa berbuat baik sama siapa aja, kita share. Gua sama siapa aja share, sama temen gua pribadi share, sama customer gua. Kenapa customer gua bisa baik? Karena dia tuh mayoritas semua dulu sales. Sales dari Cungko datang ke Jakarta, gua ajarin dagang begini-begini. Ini lo kok begini, ini ambil barang di sini, begini. Jadi ketika mereka besar itu ada telepon gua, Vario ini transfer ya ini. Padahal kan gua juga nggak minta, tapi kan untuk dari kebaikan gua pribadi ngasih jalan dia kan, bahwa ilmu itu nggak habis, diambil masa kan, cuman ya udahlah ini yang bisa gua kasih menurut orang lain. Walaupun gua latar belakang gua jelek, tapi selama gua masih bisa berubah, mudah-mudahan nggak kelihatan lah jeleknya. Artinya begini, selama kita nggak kasih unjuk keburukan kita ke orang lain nggak bakalan tahu buruknya kita. Kita lepas bahwa kita memang punya Tuhan tuh melek, mau Tuhan tuh nggak tidur. Walaupun saya nggak sholat, saya percaya adanya Tuhan kan gitu. Dan tetap bersyukur. Bersyukur. Istri gua Next, boleh tuh shoot di tempat dia tuh. Jadi ya sebenarnya ini kalau mau dibongkar semua cerita banyak nih. Banyak. Tapi paling nggak dari yang sekarang ini tuh, yang sekarang aja nih banyak banget. Nah, sebelum kita kita kelarin acara ngobrol kita sekarang ya, banyak nih yang bisa di-share. Kira-kira ada satu nggak pesan khusus gitu loh buat kita bertiga atau mungkin Buat yang pemirsa. hidup itu sebab akibat ya. Hidup itu sebab akibat, bagaimana kita berbuat, ya hasilnya itu seperti apa yang kita lakuin. Kalau kita berbuat baik, hasilnya baik. Hidup itu sebab akibat, nggak ada yang instan, nggak ada yang ujuk-ujuk langsung jadi. Hidup itu sebab akibat. Kita mau berusaha ya ada jalan, walaupun disusahin tetap ada jalan. Tuhan nggak tidur. Artinya kalau sebab akibat sekali lo bikin baik, insya Allah ke depan sepanjang itu percaya. Ya. Once lo buat jahat, meskipun pada saat lo bikin jahat itu lo pimpinan penjahat, tetap nanti akan ada balasan. Nah, Pengalaman pribadi. artinya kan semua kan dari cerita ini kan kesimpulannya kan kita di ujungnya itu ya, kalau masalah materi itu kan uang itu bonus lah buat kita yang perbuatan baik. Paling enggak kan kita bisa ketemu teman sehat begini, anak juga sehat segala macam ya, itu udah mahal ya banget kan. Kita masih bisa ketemu juga berapa banyak teman kita yang nggak bisa keluar rumah kan. Berapa banyak orang punya duit terus nggak bisa nyukupin duit, nggak bisa pakai tuh duit. Setuju. Kadang saya bilang sama istri saya, ini contohnya orang punya duitnya nggak pakai ya itu dia. Kadang begitu, ada yang cerita begitu, jangan sampai lu nggak punya duit nggak usah pakai. Ada filosofi yang begini, gue pernah cerita sama anak gue, sama cucu gue. Adik ipar gue dulu kecil, minta duit nih, pernah gue ngeliat, minta duit ke emaknya. Emaknya nggak ada duit, cobitin sama emaknya. Kejar sama emaknya, sabetin sama emaknya. Ya kan, duitin, sabetin segala macam. Tapi saking sayangnya tuh emak ke anak, dikasih juga tuh duit. Lari, tuh anak seneng dikasih duit, lari, jatuh, jalan situ. Begitu dia dapat duit itu, yang dibeli apa? Petasan. Dia beli petasan. Gue seneng nih, mau bakar takut. Nyuruh orang lain. Begitu mau meledak, tutup kuping. Kedengeran kagak. Udah om, udah.
Artinya apa? Duit yang kita cari dicabik-cabik sama orang, dimarahin sama orang sampai kita jatuh-jatuh. Begitu duit ada di tangan kita, terus kita Pakainya begitu aja. kita nggak bisa Nikmatin ini manfaatin, kagak. orang lain yang bisa manfaatin, ya rugi gitu. Iya. Manfaatin sewaktu ini duit kita, hasil jerih payah kita. Manfaatin dalam hal apa yang positif. Bisa buat pribadi, bisa Siap, buat siap, orang lain. siap. Yang penting kita jangan. Bagus. Iya, artinya ya begitu. Jadi manfaatin lah, kita udah cari duit capek-capek, manfaatin. Karena itu yang bagus ya, jangan yang jelek, yang jelek ya gitu lah. Ya seperti itu aja. Oke, sip. Banyak banget yang bisa Iya. diambil nih. Bisa 2 sesi. Iya. Saat nanti kita bikin lagi, kita bikin. Itu harus di tempat dia, Oh Bang. iya, ini masih gudang banyak ini. Masih bisa kira-kira gudang buat tempat shoot. Bisa nanti kita Jadi bikin pijirin lah meja ya. Cuman nyamuk banyak sih. Itu baru permukaan. Gampang ya, sopel lah. Ini baru permukaan nih. Enggak, kadang-kadang begini, saya kalau gue pribadi memang perjalanan hidup juga, gue juga kadang tanya-tanya sama teman kan, yang ini cerita mas yang dulu bekas ustad gitu. Kadang-kadang orang tuh pikir, kok si Rio bisa ngomong begitu? Gue kadang-kadang nggak ngerti, kok si Rio bisa ngomong begitu? Tapi gue ngejalanin. Gua aja terakhir ketemu lo cerita begini udah berapa tahun, sama gue bedain sekarang beda. Gitu ya. Agak lebih tinggi, Oh, iya. bijak. Kalau dulu Tapi enggak, nggak Pak. apa-apa, nanti kita Kalau dulu set. sambil ngopi kan. Oh iya, bisa Ngobrol, kita set gua lagi. juga emang dengerin juga, ya kan. Tapi udah beda bahasa kan, tingkatnya udah beda. Jujur, gue jujur. Pohonnya makin tinggi. Iya, itu. Iya. Dulu nggak begini, Bang. Siap. Waktu minta kaos jersey nggak begini. Ya deh, kita sekarang enak nih nyanyi dulu nih kayaknya. Aduh, buka teks lah semua lah. Apa lagunya? Gua nih. Lagu ini. Kita mau nyanyi apa nih? Demasif ya? Apa nih? Termasuk apaan? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Cocok nih. Belum mulai. Sesuai nih. Lewat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang tak terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ini lagu pas banget nih. Pas. Sama narsum nih ya. So. Tak ada manusia
Terima kasih. Thank you. Thank you.